Yang pertama, bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga kalau maulid ini adalah bid'ah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Cara menjelaskannya secara ringkas adalah dengan dua metode. Metode yang pertama adalah hikmah, dan metode yang kedua adalah adamul isti'jal. Metode yang pertama adalah hikmah, artinya kita harus memberikan nasihat, kita harus memberikan penjelasan sebaik-baiknya dengan cara yang hikmah, tidak dengan cara menghakimi, tidak dengan menuduh-nuduh, tidak dengan mencaci maki dan yang seterusnya. Dan inilah yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sosok Fir'aun yang kita tahu bagaimana kejahatan, kebengisan, kefajiran yang ada di sisinya, tetap didakwahi oleh utusan Allah Jalla wa'ala, Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Harun, berdasarkan perintah dari Allah Jalla wa'ala dengan qaulan layyina, ucapan yang halus, ucapan yang lembut. Artinya apa? Hikmah. Ini orang yang paling jahat di muka bumi, yang sampai-sampai jasadnya masih dilestarikan, diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala agar manusia bisa mengambil ibrah. Apalagi mungkin orang tua kita, kerabat kita, tetangga kita, dan yang seterusnya. Maka cara hikmah ini adalah cara yang terbaik, yang masing-masingnya seorang akan mengetahui bagaimana hikmah yang ada di sisi keluarganya misalkan. Karena keluarga satu dengan keluarga yang lainnya berbeda. Satu keluarga mungkin suka dengan perkara-perkara yang soroha, apa-apa itu disampaikan secara belak-belakan, secara terbuka. Ada juga keluarga yang mungkin tertutup, malu-malu dan yang seterusnya. Masing-masing dikondisikan sesuai dengan tempat dan keadaannya. Situasi dan kondisinya harus diperhatikan. Kuncinya adalah hikmah. Ini metode yang pertama. Adapun metode yang kedua adalah adamul isti'jal, tidak terburu-buru. Kita menasihati orang yang pertama yang kita sayangi, menasihati orang yang kedua, menasihati orang yang ketiga, dan yang seterusnya. Ikhwati fillah yara'akumullah. Nggak bisa besok langsung mendapatkan hidayah. Nggak mungkin bisa detik itu dia langsung bisa menerima. Lasta alaihim bimusaitir, kata Allah Jalla Jalaluhu. Kamu nggak bisa menjadi orang yang menyetir mereka. Pelajaran besar yang sudah kita ketahui bersama bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW nggak bisa memberikan hidayah Allah Jalla wa'ala kepada sang paman. Padahal sang paman adalah Abu Thalib, orang yang paling disayangi oleh Nabi SAW. Tapi tadi, lasta alaihim bimusaitir. Hati-hati manusia, hatinya Abu Thalib dan semua orang berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu adanya kesabaran dan jangan menuntut hasil yang terburu-buru. Menasehati di hari pertama, hari kedua harus menerima nasihat tersebut. Menasehati di hari Kamis bahwa maulid itu bid'ah, dia menuntut hari Jumat orang tuanya harus menerima bahwa maulid itu bid'ah. Belum tentu. Yang demikian mengingatkan kita kepada metode yang ketiga, yaitu ad-du'a. Pentingnya untuk kita berdoa untuk kebaikan mereka. Karena pengaruh doa itu adalah pengaruh yang luar biasa. Jangan sampai kita meremehkan ad-du'a. Ikhwati fillah yara'akumullah, karena itu adalah bahagian dari silahuna. Silahul mu'min, senjata kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga cara menjelaskannya dengan 3 cara tersebut. Yang pertama, haruslah dengan cara hikmah. Yang kedua, jangan terburu-buru menuntut hasil. Dan yang ketiga, mendoakan kebaikan agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.